Hai penonton film, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia saat menonton video ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Film ini berasal dari Filipina. Kisahnya menceritakan tentang seorang pria yang patah hati berat saat diputuskan oleh kekasih yang sudah dilamarnya. Dengan alasan si cewek ingin berkarir, dia sangat hancur hingga ingin bunuh diri. Namun para sahabatnya mengajaknya untuk liburan ke pantai. Di sanalah perasaannya berubah. Ada semangat baru, ada perasaan baru, dan ada cinta baru. Bagaimana kisah selanjutnya? Selamat nonton film. Inilah Hilom yang dirilis bulan lalu. Awal film, Sam bangun pagi dengan perasaan bahagia karena hari itu dia rencana ingin melamar kekasihnya Ami. Setelah rapi dan wangi, dia pun pamit pada ibunya untuk menemui Ami. Namun dia melihat ibunya tengah bersedih hati mengenang almarhum ayahnya yang baru saja meninggal. Dia pun menenangkan ibunya, lalu segera pergi. Rupanya dia ke rumah Bibi Tere. Di sana dia menyapa dan memberi hadiah pada Bibi. Tak lama berselang, Ami pun keluar dari kamarnya. Dia memang tinggal bersama bibinya karena dia seorang yatim piatu. Di sana Sam memberitahu Ami kalau malam nanti dia akan menjemput Ami untuk pergi ke suatu tempat. Ami bersedia ikut. Dia juga berkata akan membicarakan sesuatu pada Sam, namun bukan hal yang penting, kata Ami. Saat malam, Ami dan Sam berada di suatu tempat. Di sana Sam melamar Ami. Ami nampak kaget dengan tulisan yang dia lihat. Di sana teman-teman Sam yang menyiapkan semua itu. Terlihat juga Bibi Tere dan Ibu Sam dalam sambungan video call, menyaksikan momen yang bahagia. Ami menerima lamaran Sam, membuat semua orang semakin bahagia. Mereka berdua merayakan hari bahagia berdua dengan enak-enak yang luar biasa. Pagi harinya, Ami menelpon Bibi Tere. Dia cemas dengan apa yang nanti akan dia sampaikan pada Sam. Sam yang baru bangun bertanya, "Apa yang akan kau katakan?" Ami pun berkata dia ingin keluar negeri untuk menekuni dunia modeling secara profesional. Dan dia tidak bisa menikah dengan Sam. Sam sangat marah sekaligus kecewa dengan keputusan Ami yang egois. Mereka sempat berdebat kencang dan keputusannya mereka berpisah. Ami mengembalikan cincin yang diberikan Sam semalam, lalu dia berkemas pergi. Sam terpuruk dan sakit hati. Dia mengurung dirinya di kamar, membuat sahabat dan ibunya sangat khawatir. Ibunya sampai memberi pelajaran pada seorang sahabat Sam yang berkata, mungkin Sam sudah mati. Itu membuat Sam keluar kamar karena merasa terganggu dengan jeritan temannya yang bercanda dengan ibu Sam yang baper. Sam mengajak temannya untuk ke teras menenangkan diri. Di sana teman-temannya berusaha menghibur dan mengembalikan semangat hidup Sam. Tapi itu belum berhasil. Sam dan teman-temannya memutuskan untuk menemui Ami. Di sana dia bertemu Bibi Tere yang tengah berada di depan pagar bersama koper Ami. Mereka akan berangkat ke luar negeri. Sam memukul teman pria Ami. Itu membuat Bibi kesal dan mengusir Sam dari sana. Ami pun sama. Dia meminta Sam pergi sembari menegaskan kalau kini mereka sudah putus. Lalu dia pergi. Seminggu sudah berlalu. Sam masih terpuruk. Dia belum bisa move on dari Ami. Karena sikapnya yang lemah itu, dia dipecat dari kantornya karena lalai dalam bekerja. Bahkan dia tidak masuk kerja selama 2 minggu. Sam benar-benar frustasi. Dia sampai harus dirawat di rumah sakit karena terlalu banyak mengkonsumsi obat penenang. Ibunya sangat khawatir dengan yang terjadi pada Sam. Dia tak mau lagi kehilangan orang yang dia sayang seperti suaminya beberapa saat lalu. Saat sudah di rumah, Kampoy datang menyapanya. Di sana temannya itu membawa pil herbal yang manjur. Katanya itu khusus diracik untuk Sam yang patah hati.
Kempoy pun meminta Sam untuk segera meminumnya, tapi sebelumnya dia minta uang ganti pembeli obat itu yang tak sedikit jumlahnya. Setelah Sam mentransfer uang Kempoy, pria bongsor itu pun pamit pulang dan mendoakan agar Sam segera pulih. Sam dengan ragu menelan pil itu, dan pagi hari tiba. Sam nampak segar. Dia pamit ke ibunya untuk ke minimarket membeli cemilan. Saat dia berjalan, sebuah mobil berhenti di sampingnya. Dua pria bertopeng menyergapnya lalu mendorongnya naik ke van. Saat sadar dari pengaruh bius, dia melihat sekitarnya. Dua orang yang tadi menculiknya nampak tertidur. Dia mencoba membuka topeng seorang penculik. Rupanya itu Kempoy dan dua sahabatnya yang lain. Sam sengaja diculik dan akan dibawa ke pantai untuk liburan. Rupanya ibunya tahu rencana ketiga temannya itu. Ibunya juga menyiapkan pakaian ganti untuk Sam. Saat mereka sampai di resort, mereka istirahat dulu di kafe dan memesan kopi. Barista memanggil nama Sam, tapi dua orang yang datang dan berebut kopi itu. Ya, dia Sam dan seorang gadis yang juga bernama Sam, Semi. Tapi Sam langsung meminum kopi itu. Setelahnya dia sendawa di muka Semi, membuat gadis itu ilfil pada Sam. Namun Sam tidak peduli, dia malah segera pergi. Rupanya kejadian itu terekam kamera Semi yang merupakan seorang vlogger makanan. Seketika Sam viral dan menjadi perbincangan netizen yang melihatnya di video Semi. Sam dibully dan jadi bahan candaan orang-orang. Dia sangat malu. Keesokan harinya, ketiga sahabat Sam menemui Semi. Dia meminta Semi bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kini Sam mengurung diri lagi karena malu karena video itu. Ketiga orang itu menceritakan mengapa Sam ada di tempat itu beserta kisah-kisah pilu yang telah dialami Sam. Semi berjanji akan menghapus video dan meminta maaf secara langsung pada Sam. Lalu dia juga akan membuat video klarifikasi, membuat ketiga teman Sam meninggalkan Semi. Saat Semi tengah sendiri, dia melihat Sam menuju pantai. Khawatir Sam akan melakukan hal aneh, dia mencoba mencegah. Itu membuat mereka berdua terjatuh di air. Sam marah pada Semi yang mendorongnya. Dia berkata dia hanya pipis dan tak mungkin mengakhiri hidupnya. Di sana Semi minta maaf atas video Sam yang viral. Karena Semi sudah tahu apa masalah Sam dari ketiga sahabatnya. Dia berjanji akan membantu Sam untuk bisa move on dengan 9 cara. Karena apa yang Sam alami itu sudah Semi lalui beberapa bulan terakhir. Jadi Semi paham betul apa yang bisa membantu masalah perasaan Sam saat ini. Semi pamit pada Sam dan mereka akan bertemu di restoran saat makan siang. Di sana Sam bertanya bagaimana Semi bisa membantunya. Gadis itu berkata, Sam harus melakukan 9 cara keberuntungan untuk bangkit. Sam setuju untuk mengikuti Semi karena dia memang tidak tahu cara untuk bangkit dan move on. Saatnya tiba, hari pertama. Semi mengajak Sam untuk ke toko pakaian dan mengubah gaya berpakaian Sam yang sudah terlihat jadul. Setelah sudah dapat baju yang pas untuk Sam, Semi pun pamit pergi karena seorang terlihat menjemputnya. Hari kedua, Sam diminta datang ke rumah Semi dengan syarat membawa buket bunga. Semi lalu memotret Sam dengan bunga di tangannya. Di sana Semi memotret Sam dengan pakaian barunya. Dia juga seolah menjadi pacar baru Sam. Dan dalam frame foto mereka nampak bahagia. Di sana Sam melihat kaos Semi dan mantannya. Semi hanya berkata dia belum sempat membuang semua kenangan bersama mantannya. Semi menawarkan kopi. Namun dia malu karena gelas di rumahnya hanya ada yang bergambar dirinya dan mantannya. Dia mengajak Semi untuk minum di kafe saja. Mereka berdua mabuk. Di sana Semi mengedit foto-foto Sam. Lalu meminta Sam untuk mengunggahnya ke sosial media. Dengan senang hati Sam melakukannya. Belum lama Sam mengunggah foto-foto itu, sudah banyak yang merespon, termasuk Ami. Ami memberi komentar bagus. Semi melarang Sam untuk merespon komentar Ami. Tujuannya agar Ami penasaran karena apa yang dia lakukan saat ini adalah untuk menunjukkan Sam baik-baik saja tanpa Ami. Semi memperingati Sam untuk tidak mudah kembali pada Ami. Jika Sam lunak, Ami bisa kembali membuat Sam terluka. Semi mengatakan itu karena dia pernah mengalami hal yang sama. Dia kembali berharap pada mantannya dan dia kecewa lagi.
Karena terbawa suasana, mereka terlihat semakin dekat dan mulai saling berciuman. Terlihat juga mereka enak-enak. Tapi itu hanya hayalan Sam yang mabuk. Karena sangat mabuk, Sam pamit pulang dan mereka bertemu lagi di hari ketiga. Di sana mereka hendak membeli hewan peliharaan untuk Sam agar ada yang bisa Sam ajak curhat saat di kamar. Itu bisa membuat Sam merasa berarti. Sam memutuskan untuk membeli kura-kura. Benar kata Sammy. Sam memang berbicara pada kura-kuranya yang dia beri nama Bantai. Sam curhat pada Bantai kalau mungkin dia jatuh cinta pada Sammy, tapi menolak kenyataan. Dia berusaha menutupi perasaannya. Dia memutuskan untuk tidak menemui Sammy selama 4 hari. Dia gelisah dan terus melihat ponselnya. Dia tidak keluar rumah lagi dan membuat ibunya khawatir karena Sam terlihat murung. Saat mereka tengah ngobrol, sahabat Sam datang berkunjung. Mereka bertiga lalu diajak makan oleh ibu Sam. Tak lama Sammy juga muncul dari pintu dan langsung mencubit pipi Sam. Dia terlihat duduk di samping Sam. Si ibu suka pada Sammy yang lucu dan energik. Di saat itu Sam juga terlihat senyum bahagia karena Sammy ada di rumahnya. Hari itu keberuntungan bagian keempat sekaligus kelima. Sam harus bertemu orang baru dan mulai berkenalan dan punya teman. Awalnya Sam canggung dan malu, namun Sammy dan teman-temannya bersikap welcome. Sam lama-kelamaan bisa beradaptasi. Mereka pun bersenang-senang bersama. Saat tengah bersenang-senang, mantan Sammy datang dan ingin balikan. Sammy menolak karena sudah muak dengan sikap mantannya yang egois. Sammy yang melihat Sammy tidak nyaman, langsung memeluk Sammy dan meminta si mantan itu untuk pergi. Dia pun menggandeng gadis itu menjauh dari mantannya. Karena malu, dia pun meninggalkan Sammy bersama Sam. Sam berterima kasih pada Sam yang telah membuat mantannya pergi. Karena terbawa suasana dan sedang mabuk berat, Sam menciumi Sammy. Itu membuat Sammy tersinggung dan langsung pulang. Teman-temannya pun ikut pulang, membuat Sam sendiri di bar itu. Pagi harinya, Sam kaget karena Sammy ada di kamarnya. Di sana Sammy meminta maaf karena langsung pergi meninggalkan Sam sendiri. Dia juga membawa sup buatannya untuk Sam yang mabuk berat. Setelah itu dia memberitahu Sam, bagian keenam adalah cinta satu malam. Tapi cara keenam ini ditolak oleh Sam yang tidak bisa sembarangan enak-enak dengan orang lain. Sammy nampak mengerti. Setelah itu dia pamit pulang karena ada urusan penting. Bagian ketujuh Sam harus membuat memori baru dan melupakan kenangan lama. Mereka pun datang ke studio tato. Sam menato inisial S tepat di lengan nadinya. Menurutnya huruf S adalah kenangan yang indah untuknya dan S adalah inisial nama dan seorang yang membuatnya untuk tidak menyerah. Dari studio tato, Sam mengajak Sammy untuk melakukan kencan persahabatan. Itu membuat mereka terlihat sangat bahagia dan semakin dekat, layaknya pasangan kekasih. Hari-hari lain mereka gunakan untuk selalu berdua, tapi masih ada rasa canggung antara mereka. Sam mengaku pada ketiga sahabatnya, mungkin kini dia bisa melupakan Ami dan ingin membuka hati untuk orang lain. Sontak ketiga pemuda itu menyoraki Sam, tanda mereka bahagia dan mendukung Sam. Untuk bagian ke-8, Sammy mengajak Sam untuk hiking. Di saat mereka hendak memesan kamar, di area pendakian hanya satu kamar yang tersisa. Itu membuat mereka memutuskan untuk ngobrol saja di luar penginapan daripada harus sekamar. Di saat itu Sam mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Sammy lakukan padanya. Sam mengungkapkan perasaannya bahwa dia tidak merasa sedih lagi sejak bersama Sammy. Namun Sammy tidak mendengarkan ungkapan dari hati Sam karena dia tertidur. Mungkin karena sudah larut, Sam dengan lembut membelai rambut Sammy yang nampak pulas. Keesokan harinya mereka mendaki gunung. Di sana Sammy meminta Sam untuk berteriak dan mengeluarkan semua unek-unek yang dia rasakan. Saat Sammy melakukannya, Ami dan bibinya datang. Ami mengajak Sam untuk menjalin kembali hubungan mereka yang sempat putus. Ami meminta maaf namun Sam tak mau lagi kembali pada Ami yang telah menyakiti hatinya demi ambisi. Dia meninggalkan Ami sendiri saat Ami mulai memegang tangannya sembari memohon. Sementara Bibi dan Sammy tengah berbincang.
Di sana Bibi menghina Sammy yang doyan pesta. Dia juga berkata Sammy tak pantas untuk Sam yang sempurna. Sam punya tipe wanita yang sopan dan berpendidikan. Kata-kata Bibi membuat Sammy tersinggung. Sammy membuat Bibi kesal dengan kata-kata yang memang pantas untuk si Bibi yang gila harta. Tak lama Sammy pergi, Sam pun datang dan mencari Sammy. Karena Bibi hanya bertanya tentang Ami, Sam pun segera pergi meninggalkan si Bibi. Dia mencari Sammy. Saat dia menemukan gadis itu, Sammy sangat sedih. Dia berkata sangat kesal dengan si Bibi yang menyangka dirinya dan Sam ada hubungan. Sammy tak ingin ada hubungan lebih dari kawan antara dirinya dan Sam. Itu membuat Sam kecewa. Dia mencoba bertanya kembali pada Sammy untuk meyakinkan hatinya kalau dia tidak salah pada Sammy yang kini dia cintai. Namun Sammy lagi-lagi berkata dia tidak bisa membalas perasaan Sam karena misi dia membantu Sam ada di bagian ke-9, yaitu kebahagiaan tidak boleh bergantung pada orang lain. Sam berkata kini dia bisa mencintai dirinya sendiri dan menerima segala apa yang telah terjadi pada dirinya dulu dan sekarang. Dan kini dia bisa membuka hati, dan itu adalah Sammy. Sammy juga rupanya mencintai Sam. Dia pun langsung menciumi Sam. Lalu mereka pun enak-enak di danau. Namun itu semua hanya mimpi Sam setelah dia meminum pil dari Kampoy. Dia masih di kamarnya dengan bungkusan pil herbal di tangannya. Saat dia keluar kamar semua kebingungan dengan sikap Sam. Memang benar dia hanya bermimpi. Tak ada inisial huruf S di lengan nadinya. Dia juga ke rumah Sammy dan tidak ada orang yang bernama itu di sana. Dia sangat kecewa dengan kenyataan yang sebenarnya. Saat makan malam bersama ibu dan para sahabatnya, dia berkata ingin liburan seorang diri selama seminggu. Semua bahagia karena kini Sam sudah melupakan hal buruk tentang Ami. Dia pun datang ke pantai yang ada di dalam mimpinya saat bertemu Sammy. Dia juga memesan kopi di kafe yang sama. Saat kopinya sudah siap, dia pun mengambilnya. Dia melihat kura-kura di meja kafe. Dia kira itu bantai. Namun itu milik seorang gadis yang mirip Sammy. Gadis itu mengenal Sam karena Sam adalah malaikat pelindung dan pembela Sally saat di sekolahan. Dia sering dibully karena dulu dia gadis yang gemuk. Dia mengaku naksir Sam dari dulu, tapi malu karena tubuhnya. Sam langsung menjawab, "Dulu kau naksir aku, dan apakah kau tahu aku sekarang menyukaimu?" Mereka lalu ngobrol di tepi pantai dengan perasaan bahagia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Share juga video-video yang kamu anggap seru ke orang terkasihmu. Selamat nonton film.